Kemudian ada yang bertanya, tukar poin lagi, kembali ke 0, lagi, kembali ke 0, lagi. Mereka seolah jenuh. Bayangkan saja, 3 siklus masih 0, 3 siklus itu yang terlihat di sini ya kan. 3 siklus itu masih 0, 3 siklus itu 40 kali 3, yaitu 120 hari. Selama 120 hari mereka klik, kok kembalinya ke 0, lagi. Nah, di sini sering sekali timbul rasa jenuh dan pertanyaan, protes. Kapan saya bisa mengumpulkan poin? Kapan saya bisa tukar dengan uang? Jawabannya bisa kita lihat tampilan berikut ini. Apabila kita bergerak sendiri tanpa referral, maka kita harus menanggung risikonya. Kita harus berproses dan prosesnya tidaklah cepat. Di sini terlihat apabila kita bergerak sendiri tanpa referral, di siklus ke-7 itu baru bisa 8 paket bintang 1 terisi semua. Nah, ketika 8 paket bintang 1 terisi semua, kita akan menukar paket bintang berikutnya, menunggu apabila ada paket yang kadaluarsa. Di sini saya tekankan sekali lagi, kita akan menukar paket bintang 1 berikutnya menunggu apabila ada paket yang kadaluarsa. Apabila tidak ada paket yang kadaluarsa, kita tidak bisa menukar paket bintang 1 karena paket bintang 1 itu maksimal 8. Nah, di saat itu terjadi, ketika 8 paket bintang 1 itu bisa kita buka semua, maka pada saat ada paket yang habis kita buka, di situ poin demi poin akan kita kumpulkan. Karena untuk membuka paket bintang 1 berikutnya, walaupun VP kita sudah 10, sekian atau 20, sekian, kalau belum ada paket yang habis, maka kita tidak bisa membuka paket bintang 1. Dan pada saat itulah VP kita akan bertambah sampai akhirnya kita memiliki 100 VP dan bisa membuka paket bintang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di A1 BioKit. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu paket kadaluarsa. Karena banyak sekali member-member di grup WA yang selalu bertanya, mereka kurang paham dengan paket kadaluarsa. Paket kadaluarsa itu adalah paket yang sudah kita klaim selama 40 kali, bukan 40 hari. Contoh di sini perhatikan di siklus yang pertama ini. Di siklus yang pertama ini, begitu kita join ke Pitup, kita akan mendapatkan pre-mission. Di sini saya tulis pre. Pre-mission ini waktunya adalah 40 kali klaim. Di sini 40 kali klaim bukan berarti harus 40 hari. Misalkan kita ada lupa. Kita lupa misalnya di hari ke-32, 33, 34 kita tidak sempat klaim, ada kesibukan atau jaringan lagi nggak benar atau hal-hal lain, maka di situ akan mundur menjadi 43 hari. Berarti tidak harus 40 hari, bisa menjadi 43 hari, bisa menjadi 45 hari, bisa menjadi 46 hari. Yang jelas dianya sudah 40 kali diklaim. Di sini terlihat, andaikan kita anggap tidak ada masalah, jadi setiap hari kita berhasil klaim, maka ini sudah 40 kali diklaim. Ini 40 hari ya, dari hari pertama sampai dengan hari ke-40. Paket yang sudah diklaim atau kita ambil VP-nya selama 40 hari, namanya diklaim itu kan kita ambil VP-nya, kita masukkan ke
aplikasi kita. Jadi PP itu hadir di aplikasi kita, sudah menjadi milik kita. Kalau sudah kita ambil PP-nya selama 40 hari, berarti paket itulah yang disebut dengan paket kadaluarsa. Jadi di siklus pertama ini, pre-mission ini setelah 40 hari, maka dia akan kadaluarsa. Dia akan hilang dengan sendirinya. Dan di siklus kedua, pre-mission tidak akan muncul lagi. Jadi itulah yang disebut dengan paket kadaluarsa. Selanjutnya teman-teman juga banyak yang bertanya, kok tukar paket lagi? 0 lagi PP kita, tukar paket lagi, kembali lagi PP-nya menjadi 0, 0, lagi, 0, lagi. Kapan dapat duitnya? Kapan PP-nya ngumpul? Itu pertanyaan yang sering kali muncul dari member-member baru dan mereka belum mengenal sistem P2P. Baiklah, mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan. Jadi seperti kita ketahui, di P2P itu kalau kita sudah berhasil mengumpulkan viewpoint sebanyak 10 VP, maka kita berhak untuk membeli paket bintang 1 yang harganya 10 VP. Nah, pada siklus pertama ini, di hari ke-34 itu kita akan bisa mengumpulkan 10,2 VP. Di saat itulah kita tukar PP dengan bintang 1. Setelah kita tukar PP dengan bintang 1, berarti total PP kita yang 10,2 tadi diambil 10 karena kita menukarkan viewpoint kita dengan paket 1. Artinya setelah kita mendapatkan paket 1 dari perusahaan, poin kita diambil yang 10 tadi. Sehingga poin kita tinggal 0,2. Tetapi di sini kita akan mempunyai dua paket, yaitu paket pre-mission yang masih berjalan 6 hari lagi. Kita belinya di hari ke-34, berarti masih ada 6 hari lagi di sini, dan kita mendapatkan paket bintang 1 yang aktif di siklus pertama ini selama 6 hari. 1 2 3 4 5 6. Lalu ada pertanyaan lagi dari member-member kita. Kok kemarin saya dapat 0,6 satu hari sudah, sekarang kembali 0,3, kenapa bisa begitu? Banyak yang bertanya seperti itu karena mereka belum mengerti. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, setelah hari ke-34 kita bisa mengumpulkan 10,2 PP, lalu kita tukarkan dengan paket bintang 1. Lalu karena kita tukar dengan paket bintang 1, PP kita dikurangin 10, tinggal 0,2. Maka setelah hari itu ada dua paket yang aktif, yaitu paket pre-mission dan paket bintang 1. Di sini paket bintang 1 itu aktif di hari ke-35. Nah, di sini perlu diperhatikan, mulai hari ke-35 ini sudah ada dua paket yang aktif. Artinya kita akan mendapatkan 0,3 dari paket pre-mission dan 0,3 dari paket bintang 1 yang pertama. Berarti 0,3 ditambah 0,3 kita akan mendapatkan 0,6 per hari. Nah, karena di sini ada sisa 0,2, maka di sini menjadi 0,8. Itu hanya berjalan selama 6 hari. 1 2 3 4 5 6. Setelah itu, paket pre-mission akan kadaluarsa atau habis. Maka di siklus yang kedua akan tampil seperti ini. Kita lihat siklus yang kedua. Di siklus yang kedua ini, paket pre-mission sudah tidak ada lagi. Di sini yang ada hanyalah paket bintang 1. Paket bintang 1 yang pertama kali dibuka, di sini kita kasih warna kuning ya. Di sini baru 6 hari. Berarti dia masih memiliki 34 hari lagi yang belum diklik. Nah, 34 hari yang belum diklik itu kita taruh di siklus kedua. Ini 34 hari jumlahnya. Jadi yang warna kuning ini dari atas ke bawah, ini 34 hari jumlahnya. 34 hari ini ditambah dengan 6 hari yang ada di sini, itu klop 40 hari. Setelah itu dia akan kadaluarsa juga. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kemarin kita mendapatkan 0,6, tapi setelah beberapa hari kok kembali menjadi 0,3. Karena ada paket yang kadaluarsa. Itulah jawabannya. Baiklah, saya ulangi dari awal secara menyeluruh.
Paket kadaluarsa adalah paket yang sudah diklaim selama 40 kali. Pada siklus pertama ini, kita perhatikan di sini, setelah 34 hari, dia akan mengumpulkan 10,2 view point. Nah, inilah saatnya kita menukarkan dengan paket bintang 1. Setelah kita tukar dengan paket bintang 1, maka sisa view point kita adalah 0,2. Di hari berikutnya, kita akan mendapatkan 0,6 view point per hari, karena sudah ada dua paket yang aktif, yaitu paket permission dan paket bintang 1 yang baru dibuka. Paket permission di sini hanya bersisa 6 hari. Setelah 6 hari, maka paket permission akan kadaluarsa. Dia akan hilang dengan sendirinya dan tidak diperhitungkan lagi. Sehingga dari hari ke-35 sampai dengan hari ke-40, seharinya kita mendapat 0,6 pp. Disitulah orang sering bertanya, kemarin saya sudah mendapatkan 0,6 pp, kok sekarang kembali ke 0,3 pp? Jawabannya adalah karena ada paket yang kadaluarsa, sehingga kita kembali mendapat 0,3 pp. Nah, di siklus yang kedua ini, paket permission tidak lagi dihadirkan, sehingga kita mendapat 0,3 pp selama 21 hari. Kenapa selama 21 hari? Karena di hari ke-21 kita bisa mengklaim kembali satu paket bintang 1, karena di sini pp kita sudah mencapai 10,1. Setelah kita tukarkan, maka pp kita akan menjadi 0,1 karena dikurangin 10. Maka pada hari berikutnya akan tampil dua paket bintang lagi, yaitu paket bintang 1 yang pertama dan paket bintang 1 yang kedua. Dua paket ini sama-sama bernilai 0,3 pp. Berarti sejak hari itu akan diperoleh 0,3 ditambah 0,3, yaitu 6 pp, ditambahkan dengan sisa paket yang kita tukarkan tadi. Berarti 0,1 ditambah 0,3 ditambah 0,3 hasilnya adalah 0,7 pp. Begitu selanjutnya. Di sini terlihat bahwasannya di hari ke-34 paket bintang 1 yang pertama yang berwarna kuning ini akan habis atau akan mengalami masa kadaluarsa. Maka tepat di hari ke-35 kita kembali mendapat 0,3 pp lagi, bukan 0,6 pp per hari. Jadi ini yang harus dipahami. Kenapa kita sudah mendapatkan 0,6 pp tiba-tiba mendapatkan 0,3 pp? Jawabannya adalah karena adanya paket yang kadaluarsa. Begitulah selanjutnya. Mari kita lihat siklus yang ketiga. Dari siklus yang kedua, ini paket warna kuning, bintang 1 warna kuning, itu sudah genap diklaim 40 kali, berarti dia kadaluarsa. Kemudian untuk paket yang latar belakangnya warna biru muda ini baru diklaim selama 19 hari. Sementara 21 hari belum diklaim. Maka di siklus yang ketiga 21 hari itu kita munculkan. Jadi inilah sisa paket kedua yang kita jalankan di siklus yang ketiga. Ada 21 hari. Kenapa 21 hari? Karena di sini baru dijalankan 19 hari. Dia masih mempunyai sisa 21 hari. Di siklus yang ketiga ini, di hari kedua, ternyata view point kita sudah mencapai 10,3. Saatnya kita tukar bintang 1 lagi, dan view point kita kembali berkurang menjadi 0,3, karena 10,3 dikurangi 10 menjadi 0,3. Dan hari berikutnya akan ada dua paket bintang 1 yang aktif lagi, sehingga 0,3 sisa paket ditambah dengan 0,3 yang ada di bintang 1 ini dan 0,3 yang ini menjadi 0,9. Begitu selanjutnya. Di hari berikutnya 0,9 ditambahkan dengan 0,3 yang ini dan 0,3 yang ini menjadi 1,5. Sampai dengan di hari ke-19 ternyata kita bisa mengumpulkan 10,5 view point. Saat ini kita bisa menukarkan satu paket bintang 1 lagi. Dan di hari berikutnya kita akan memiliki satu paket bintang 1 lagi yang terbuka. Nah, di sini kita memiliki 3 paket bintang 1 yang aktif. Tetapi satu paket bintang 1 yang berlatar belakang biru ini 2 hari lagi akan kadaluarsa. Sehingga kita akan mendapatkan 0,3, 0,3, 0,3, yaitu 0,9 pp untuk personal reward kita hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Kenapa hanya 2 hari?
0,9 pp ini kita dapatkan hanya 2 hari, karena di hari ke-22 paket bintang 1 yang berlatar belakang biru ini sudah kadaluarsa atau sudah habis. Sehingga di hari berikutnya kembali kita mendapatkan 0,6 pp per hari. Begitulah selanjutnya. Di sini kita lihat di hari ke-35 viewpoint kita kembali 10,1 dan kita aktifkan lagi satu paket bintang 1. Resikonya VP kita kembali menjadi 0,1 VP. Namun di sini mulai panjang, kita mendapatkan 0,9 VP. Nah, itu 1 2 3 4 5 6 hari. Nanti ditambah lagi, kita lihat di siklus yang keempat. Teman-teman, sebelum melanjut ke siklus yang keempat, di sini saya ingin memperlihatkan bahwasanya di sini ada tulisan referral. Apa itu referral? Referral itu adalah member tepat satu level di bawah kita. Maka di aplikasi kita itu ditulis dengan referral. Namun di aplikasi kita juga ada yang ditulis dengan anggota. Apa itu anggota? Apa bedanya anggota dengan referral? Kalau member tepat satu level di bawah kita, itulah disebut dengan referral. Dan member inilah yang akan memberikan keuntungan buat kita. Sementara referral, dari referralnya kita dan selanjutnya itu semuanya disebut dengan anggota. Jadi bedakan ya antara anggota dengan referral dalam aplikasi VTube. Hanya dalam aplikasi VTube ya, tidak meluas. Jadi pengertian referral dengan anggota di dalam aplikasi VTube, kalau referral itu adalah member tepat satu level di bawah kita. Sedangkan anggota itu adalah seluruhnya. Jadi referral kita juga referral member kita dan selanjutnya itu disebut dengan anggota. Pada kolom referral ini tertulis angka-angka. Angka-angka ini masuk ke kita atau bukan? Nah, tergantung. Kalau kita punya referral di bawah kita, ya kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Tapi kalau kita bergerak tanpa referral atau sendiri, tidak punya anggota, ya kita nggak memiliki nilai-nilai seperti ini. Andaikan kita punya referral di bawah kita satu orang saja, maka nilai ini ditotalkan dengan ini. Jadi 0,3 ditambah 0,015. Tapi karena di sini saya berbicara tentang referral yang tidak mempunyai anggota, berarti ini tidak saya tambahkan ya. Nah, ini otomatis kalau kita bergerak kan kita pasti mengikuti kode referralnya seseorang. Nah, kode referral orang yang kita ikuti itulah yang akan mendapatkan nilai 0,015 ini. Jadi kalau kita klik hari ini 0,3, maka dia mendapat 5% dari 0,3, yaitu 0,015. Yaitu upline kita, satu level di atas kita, itu akan mendapatkan 0,015. 0,015 ini adalah 5% dari 0,3 VP. Selanjutnya nanti kalau aktif 2 bintang, maka dia akan mendapatkan 5% dari 0,6. 0,6, 5%-nya adalah 0,03 VP. Nanti kalau ada referral reward di aplikasi kita, ya inilah dasar penghitungannya. Dari sini dasar penghitungannya. Semakin banyak member kita mengaktifkan paket bintangnya, maka referral reward kita akan semakin besar. Di sini yang perlu digarisbawahi, bisa kita bayangkan, kalau kita punya satu referral, maka ini yang kita dapat. Kalau kita punya 20 referral, maka 0,015 ini dikalikan 20. Kalau kita punya 40 referral, maka 0,015 ini dikalikan 40. Begitu selanjutnya. Nanti kalau di 0,03 ya juga demikian. Dikalikan sebanyak referral kita yang mengaktifkan pada saat itu. Kalau yang mengaktifkan 20 orang ya 20, kalau yang mengaktifkan 30 orang ya dikalikan 30. Kalau kita punya 2 referral ya dikalikan 2. Makanya kalau kita punya referral itu sebetulnya sangat-sangat membantu mempercepat pengumpulan viewpoint kita. Jadi jangan ragu untuk mencari referral. Kemudian ada yang bertanya, tukar poin lagi, kembali ke 0, lagi, kembali ke 0, lagi. Mereka seolah jenuh. Bayangkan saja, 3 siklus masih 0, 3 siklus itu yang terlihat di sini ya kan.
3 siklus itu masih 0, 3 siklus itu 40 kali 3, yaitu 120 hari. Selama 120 hari mereka klik, kok kembalinya ke 0, lagi. Nah, di sini sering sekali timbul rasa jenuh dan pertanyaan, protes. Kapan saya bisa mengumpulkan poin? Kapan saya bisa tukar dengan uang? Jawabannya bisa kita lihat tampilan berikut ini. Apabila kita bergerak sendiri tanpa referral, maka kita harus menanggung risikonya. Kita harus berproses, dan prosesnya tidaklah cepat. Di sini terlihat apabila kita bergerak sendiri tanpa referral, di siklus ke-7 itu baru bisa 8 paket bintang 1 terisi semua. Nah, ketika 8 paket bintang 1 terisi semua, kita akan menukar paket bintang berikutnya, menunggu apabila ada paket yang kadaluarsa. Di sini saya tekankan sekali lagi, kita akan menukar paket bintang 1 berikutnya menunggu apabila ada paket yang kadaluarsa. Apabila tidak ada paket yang kadaluarsa, kita tidak bisa menukar paket bintang 1 karena paket bintang 1 itu maksimal 8. Nah, di saat itu terjadi, ketika 8 paket bintang 1 itu bisa kita buka semua, maka pada saat ada paket yang habis kita buka, di situ poin demi poin akan kita kumpulkan. Karena untuk membuka paket bintang 1 berikutnya, walaupun VP kita sudah 10, sekian atau 20, sekian, kalau belum ada paket yang habis, maka kita tidak bisa membuka paket bintang 1, dan pada saat itulah VP kita akan bertambah sampai akhirnya kita memiliki 100 VP dan bisa membuka paket bintang 2. Perhatikan tabel siklus 7 setelah tukar paket. Nah, di sini perhatikan ya. Pertama kali kita beli adalah pada hari keempat. Di hari keempat ini siklus warna merah ini habis. Dan di situ view point kita 12,8. Padahal sebelumnya view point kita sudah 10,7. Tapi 10,7 ini kita nggak boleh beli paket karena belum ada paket yang habis atau yang kadaluarsa. Nah, ada paket yang habis di hari keempat, maka kita beli di hari keempat. Di sini kita akan memiliki sisa PP 2,8. 2,8 nanti ditambah dengan PP yang berjalan ini, kalau ditotalkan 2,4. 2,8 ditambah 2,4 akan menjadi 5,2. Begitu selanjutnya terus. Nah, kita walaupun di sini sudah 12 PP, 14 PP, kita nggak bisa beli paket bintang 1. Karena apa? Belum ada paket yang kadaluarsa, dan ternyata di hari ke-10 ini paket warna biru ini habis. Karena paket warna biru ini habis, nah kita beli paket bintang 1 untuk menggantikan paket warna biru ini seharga 10 PP. Di sini dari 16,9 PP kita menjadi 6,9. Nah, begitu juga di warna yang biru muda ini juga habis, dan di sini kita beli lagi dan sisa PP kita 8,6. Begitu seterusnya. Kita boleh membeli paket bintang 1 kalau ada paket yang habis atau kadaluarsa. Karena kita menunggu paket yang habis atau kadaluarsa, disitulah kesempatan poin demi poin terkumpul. Disitulah poin demi poin mulai terkumpul. Sehingga di akhir paket bintang 7 ini, poin kita sudah mencapai 17,1. Dan ini perhitungan khusus buat anggota yang tidak memiliki member atau referral. Ya seperti ini, sudah skemanya persis mirip seperti ini. Lalu kapan kita bisa membeli bintang 2? Muncul lagi pertanyaan seperti itu. Lalu kapan kita bisa membeli bintang 2? Sementara di siklus yang ke-7 ini kita baru bisa mengumpulkan 17,1 view point di akhir siklus, yaitu di hari ke-40. Baiklah, akan saya jawab kapan kita bisa membeli paket bintang 2 di siklus yang keberapa. Perhatikan siklus yang ke-9 ini.
Perhatikan siklus yang ke-9 ini. Di siklus yang ke-9 ini nanti poin kita akan bertambah 30, 31,7, 35,8. Setiap kita tukar paket maka dikurangin 10. Sampailah kita di akhir siklus ke-9, poin kita nanti akan mencapai 44,3 VP. Jadi untuk member yang bergerak tanpa referral atau tanpa anggota, maka dia akan memiliki poin 44,3 VP setelah siklus ke-9. Lalu kapan bisa tukar paket bintang 2? Ternyata tidak lama lagi ya. Ternyata tukar bintang 2-nya itu ada di sekitar siklus ke-10 dan ke-11. Mari kita lihat siklus ke-10 dan ke-11. Dengan trik tertentu, maka kita langsung bisa loncat membeli paket bintang 2. Ini adalah siklus ke-10. Ini siklus ke-10 sebelum tukar paket. Jadi artinya ini sisa paket dari siklus ke-9. Kalau kita perhatikan, sisa paket dari siklus ke-9 ini jika ditotalkan mencapai 98,6 view point. Artinya kita kurang 2 VP. Kurang 2 VP nggak nyampe ya. Artinya kita kurang 1,4 VP sudah genap mencapai 100. Berarti kita tidak perlu membuka paket bintang lagi sebanyak 8 paket ya, tapi kita hanya perlu membuka 1 paket saja, maka 100 ini tercapai. Maka di siklus ke-10 kita terus aja klaim dan tidak usah pedulikan dengan paket bintang warna kuning habis, tidak usah lagi dibuka. Paket bintang hijau habis, tidak usah lagi dibuka. Nah, terus yang ini juga habis, tidak usah lagi dibuka. Cukup buka 1 paket saja, yaitu paket awal yang paling habis duluan, itulah yang kita buka. Dan ternyata paket yang ini yang pertama kali habis, yaitu di hari kedua dia habis, lalu kita beli. Cukup mengaktifkan 1 paket saja, maka nanti total VP kita bisa mencapai 100. Mari kita lihat di siklus ke-11 apakah total VP kita sudah mencapai 100. Di siklus ke-10 tadi kita hanya menukar 1 paket saja. Sementara 7 paket lainnya kita tidak tukar. Jadi kita terus kumpulkan poin. Mau habis kadaluarsanya kita tidak segera menukarkan paket bintang 1 berikutnya, tapi kita cuekin saja dan kita hanya butuh 1 paket bintang yang diaktifkan. Inilah paket bintang yang diaktifkan. Tadi di siklus yang ke-10 itu diaktifkan di hari kedua. Sehingga di hari ketiga mulai diklaim, berarti sudah diklaim sebanyak 38 hari. Dan tinggal 2 hari. Inilah sisa paket yang belum diklaim di siklus ke-10, yaitu 2 hari. Ternyata di siklus ke-11 ketika sisanya ini dijalankan, tepat di hari pertama sudah mencapai 100,3 VP. Inilah saatnya kita membeli paket bintang 2. Nah, di sini bisa dihitung. Bagi member yang tidak memiliki referral, bergerak sendiri, maka jawabannya jelas. Anda bisa membuka paket bintang 2 di siklus ke-11, tepatnya di hari kedua. Berarti 10 siklus sebelumnya adalah 400 hari, yaitu 40 dikali 10 siklus. 1 siklus itu sama dengan 40 hari. Berarti 40 dikali 10 sama dengan 400 hari. Berarti 400 hari ditambah 2 itu sama dengan 402 hari. 402 hari kalau dikurangin 360, 1 tahun itu kita anggaplah 360, berarti tinggal 40 ditambah 2. Berarti 42 hari. 1 tahun 42 hari itu sama dengan 1 tahun 1 bulan 12 hari. Sekali lagi saya tekankan, 1 tahun 1 bulan 12 hari. 1 tahun 1 bulan 12 hari
itulah waktu yang diperlukan oleh seorang member yang bergerak tanpa fast track, tanpa member, yaitu bergerak sendiri, murni bergerak sendiri. Sekali lagi, dibutuhkan waktu 1 tahun, 1 bulan, 12 hari. Namun teman-teman jangan khawatir, memang awalnya seorang member yang bergerak sendiri itu dia merangkak agak lama ya, 1 tahun, 1 bulan, 12 hari itu cukup lama. Ternyata apabila sudah mencapai bintang 2, pergerakannya tidak seperti awal. Yang awal kan dimulai dari 0,3. Yang namanya dimulai 0,3 pastilah sangat lambat. Nah, sekarang ketika bintang 2 ini mulai terbentuk, maka kita memulainya dari 3,099. Ya. 10 kali lipatnya. Berarti dia juga memiliki kecepatan 10 kali lipat nantinya. Akan lebih cepat lagi mencapai bintang-bintang berikutnya. Kita memulai dengan 3,099. Trik apakah yang kita gunakan dengan memulai dari bintang 2 ini menuju ke bintang-bintang berikutnya? Trik yang kita gunakan adalah segera membuka bintang-bintang yang lebih besar terlebih dahulu dan abaikan bintang kecil. Gunakan bintang yang kecil apabila diperlukan, tapi utamakan bukalah paket-paket bintang yang besar terlebih dahulu. Itulah strategi ke depan. Ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan hasil yang bisa kita raih kalau kita terus melakukan tukar paket yang ada di aplikasi VTube. Di sini tertera 231.148.995 rupiah. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwasannya total yang bisa kita raih adalah 24.411,96 view point. Dan ini jika kita tarik dengan menggunakan rumus maksimal 50%. Di sini saya akan menarik dan saya berniat akan memulai aplikasi start di bintang 3. Maka rumusnya tarik maksimal sama dengan total VP dikurang 500 dibagi 3 dikali 2. Dan didapatkan hasil 15.941,31 view point. Ini jika diestimasikan dengan dolar, 1 dolarnya 14.500 rupiah, akan didapatkan uang sejumlah 231.148.995 rupiah. Jadi teman-teman, inilah yang bisa kita kumpulkan kalau kita terus melakukan tukar paket hingga semua paket bisa kita buka secara maksimal. Dan kondisi ini tergantung kecepatannya, tergantung strateginya. Apabila dijalankan tanpa fast track dan tanpa referral, ini bisa dicapai tidak instan ya, bisa sekitar 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. 3,5 tahun hingga 4 tahun. Ya itulah resiko kalau kita bergerak sendiri, tidak mau fast track dan tidak mau referral. Tapi apa bisa ditempuh waktunya lebih cepat dari itu? Jawabannya bisa. Lakukan fast track atau Anda bergerak dengan mencari referral. Pola gratis adalah mencari referral di bawah kita sebanyak mungkin, dan ini akan menjamin percepatan VP kita lebih cepat. Bisa jadi dengan pola referral ini 1 tahun, 1,5 tahun sudah tercapai nilai 231 juta ini. Dan pola yang berbayar adalah fast track. Kita membeli paket-paket
kemudian kita setar dari paket yang besar. Misalnya kita setar dari paket bintang 2, 3, 4, 5, atau 6. Semakin besar paket yang kita beli, itu akan semakin mempercepat kita mencapai 231 juta rupiah ini. Contohnya saja, kalau kita mulai dari paket yang terbesar, yaitu paket bintang 6, wow, dijamin untuk mencapai ini tidak akan sampai 1 tahun. Baiklah teman-teman, intinya fast track dan referral itu adalah strategi pilihan yang diberikan perusahaan untuk mempercepat kita mengumpulkan view point kita. Sehingga itu semua adalah pilihan, tergantung daripada teman-teman mau pilih fast track boleh, mau pilih pola gratis dengan referral boleh. Di sini saya hanya memberikan satu perbandingan saja, bahwasannya kalau fast track itu kita membeli memang lebih cepat, tetapi apabila kita tidak bergerak, maka otomatis viewpoint kita tidak akan bertambah. Berbeda dengan referral. Kalau referral itu strategi percepatan pengumpulan viewpoint. Apabila jaringannya sudah bagus, sudah besar, kita kadang-kadang lupa klaim. Lagi males untuk klaim, itu viewpoint kita tetap bertambah tanpa kita klaim pada hari tersebut, karena referral terus melakukan klaim dan itu akan memberikan tambahan kepada viewpoint kita. Itulah bedanya fast track dan referral. Fast track itu harus dikerjakan, kalau referral kadang kita tidak mengerjakan pun VP kita tetap bertambah. Kedepannya terus semangat, terus lakukan hal-hal yang positif dan berpikir positif. Yakin dengan VTube kita terbantu. Satu hal yang perlu saya ingatkan, kita bisa bergerak tanpa referral dan member, dan kita bisa mengumpulkan viewpoint sampai tingkat yang maksimal. Tapi ingat, ketika kita ingin menarik viewpoint kita, ada kebijakan dari perusahaan. Ada kebijakan total exposure, di mana dalam satu kali penarikan itu harus menggunakan 10 poin total exposure. Total exposure ini bisa kita peroleh jika kita mencari satu member, maka kita akan